Dua anak tumbuh di bawah langit yang sama, berbagi busur dan anak panah, menunggang kuda, mengarungi padang rumput dan bercerita tentang masa depan. Salah satu dari mereka akan menjadi legenda karena menaklukkan hampir setengah dunia. Mereka adalah Temujin dan Jamuka. Bukan saudara, hanya dua orang sahabat yang bersumpah di atas darah untuk saling mendukung lebih dari saudara kandung. Temujin adalah anak dari kepala suku Porjigin. Ayahnya mati karena diracun ketika ia berusia 9 tahun. Kematian ayahnya membuat Temujin dan keluarganya dibuang dan ditinggalkan oleh sukunya. Dari kejadian ini, Temujin sadar bahwa garis keturunan tidak ada artinya jika tidak memiliki kemampuan, dan kesetiaan adalah di atas segalanya. Jamuka juga anak seorang kepala suku. Ia sangat menjunjung tinggi tradisi dan budaya. Garis keturunan dan darah kebangsawanan adalah yang utama bagi Jamuka. Temujin dan Jamuka bersama-sama membangun pasukan dan bermimpi untuk menyatukan suku bangsanya yang tercerai-berai. Tapi sudah menjadi hukum alam bahwa di langit tidak mungkin ada dua matahari. Perbedaan visi mulai terlihat, retakan semakin lebar. Mereka yang bosan dengan tirani bangsawan memilih berpihak kepada Temujin, dan yang setia pada tradisi tetap bersama Jamuka. Ketegangan dua sahabat menjadi perang terbuka. Pertempuran di dekat Sungai Onon sekitar tahun 1187 menjadi saksi dua sahabat berhadapan sebagai musuh. Darah mengalir deras, bukan lagi darah janji sumpah setia, tapi darah pengkhianatan. Temujin kalah telak, pasukannya dibunuh secara brutal. Sekitar 70 kepala suku pendukungnya ditangkap dan direbus hidup-hidup oleh Jamuka. Temujin belum mati, dia berusaha melarikan diri, tapi Temujin tidak menyerah. Dia mulai membangun pasukan dan aliansi dengan suku-suku yang lain. Sampai beberapa tahun kemudian, Temujin mulai memerangi Jamuka kembali. Dalam beberapa kali pertempuran, pasukan Jamuka mulai melemah, dan suku-suku aliansinya mulai ketakutan kalau mereka akan kalah oleh Temujin. Pada akhirnya Jamuka dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Mereka menyerahkannya ke Temujin dan berharap mereka diampuni. Tapi Temujin justru marah. Ia menghukum orang-orang yang berkhianat pada Jamuka. Temujin menawarkan ampunan pada Jamuka, tapi Jamuka meminta mati secara terhormat tanpa penumpahan darah. Temujin memenuhi permintaan tersebut. Jamuka dieksekusi dengan cara yang tidak menumpahkan darah. Ada yang bilang dengan mematahkan tulang belakang, ada yang bilang dicekik dengan sutra. Inilah kisah lahirnya penakluk terbesar dunia. Lahir dari darah, air mata, dan persahabatan yang hancur. Kemudian hari, dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan.